Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fariza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan ini pada kesempatan ini saya bakal mengadakan supervisi akademik sebagai bagian dari tugas guru penggerak. Jadi kita melakukan pra observasi terlebih dahulu. Nah, untuk itu nanti Bu Fariza akan mengajar materi apa di kelas berapa? Saya akan mengajar di kelas 4, materinya tentang sifat-sifat benda. Oh, sifat-sifat benda. Kemudian metode apa yang bakal digunakan nanti? Nantinya saya akan menggunakan metode ceramah, diskusi, problem solving, sama tanya jawab. Oke, ada problem solving juga ya? Iya. Juga. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu gapai nanti? Saya harapkan nantinya anak-anak mampu memahami tentang sifat-sifat benda itu sendiri. Oke, tentang sifat-sifat benda. Kemudian terkait kira-kira untuk kompetensi dari Ibu sebagai pengajar gitu, kira-kira apa yang ingin Ibu untuk saya soroti dari kemampuan bidang apa? Di sayanya, saya harap nanti bisa disoroti di segi cara saya menyampaikan materi tersebut dan penggunaan media. Oke, penggunaan media dan cara menyampaikan materi ya Bu. Iya. Oke, rasanya itu saja ya Bu. Nanti izinkan mungkin saya bakal menyimak Ibu nanti di belakang. Iya. Untuk itu tetap semangat mengajarnya ya. Siap Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Benar masuk semua? Oke, kalau gitu nanti Ibu cek, langsung bikin semuanya hadir ya. Tidak usah Ibu sebutkan satu persatu. Nah, baik anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pelajaran tadi sudah kita berdoa semoga nantinya kita dalam belajar nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita maupun nantinya untuk orang lain. Oke, biar lebih semangat lagi, boleh salah satu anak-anak ibu untuk ke depan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh? Ayo. Indonesia
contoh-contohnya ya. Nanti setelah kita belajar nanti itu yang bisa kita dapatkan. Makanya ibu harapkan semuanya anak-anak ibu memperhatikan menyimak dengan baik-baik. Semoga nanti bermanfaat untuk kita dan orang lain. Oke, sebelum belajar ibu mau tes semangatnya dulu. Boleh berdiri dong? Boleh? Tahu nyanyi lagunya lagu anak TK? Oke, kita sering dulu sebelum belajar. Nanti semoga pas belajar kita semangat. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menyampaikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, dulu yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan diputar, lumpuh-lumpuh tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua keberangkatan, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera jepit, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku bawa menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, tampaknya sudah semangat ya. Oke, silakan duduk anak-anak ibu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam tumbuhan. Masih ada yang ingat apa sih? Ya, fungsi tumbuhan. Ibu mau tanya Nabila, apa fungsi dari akar? Kemarin kita sudah belajar. Menyerap apa? Menyerap air. Kalau Ayu, fungsi akar apa sih Ayu? Menyerap sari-sari makanan. Oke, bisa. Jadi akar itu kemarin kita sudah pelajari, akar itu adalah sebagai bagaimana kalau tidak ada akar? Tidak akan hidup. Jadi akar itu sebagai penopang batang. Lanjut benda. Ibu mau tanya, coba lihat di dalam lokal kalian ada benda apa saja? Ada gambar panen, ada apa lagi? Ada meja, ada kursi, ada kayu, ada besi, ada kertas, banyak ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada tiga. Yang pertama ada padat, cair, kemudian ada gas. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan sebuah media biar kalian mudah untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan benda padat. Boleh ibu minta tolong satu orang, kawas untuk bacakan ke depan. Ini di belakang ini, dalam ini ada pengertian dari sifat benda. Sifat benda cair. Coba kawas buka. Coba dibaca. Cair terdiri dari partikel Partikel yang
terikat secara logam dan saling mengalir menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Oke, silakan duduk. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa zat cair terdiri dari partikel-partikel tertarikan secara longgar dan saling mengalir, bentuknya tidak pasti dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Perlu diingat bahwa bentuk sifat benda cair itu yaitu dia cair, bentuknya dia longgar. Kemudian dia tidak berubah volume, kemudian dia juga tidak berubah bentuk, ya. Pernah kalian lihat contohnya adalah air, ya, air. Ini ibu memiliki sebuah gelas dan sebuah cup. Nah, coba perhatikan. Membuktikan bahwa air itu bersifat tidak berubah volume dan tidak berubah bentuk. Kita masuk dan air itu juga dia sifat cair itu dia mengikuti bentuk yang ada pada gelas ini. Misalnya air dimasukkan dalam gelas, ukuran gelasnya seperti ini, maka dia akan mengikuti bentuk gelas. Bagaimana kalau dia dimasukkan ke dalam cup ini, ya? Bagaimana bentuknya? Seperti cup, ya. Nah, jadi sifat cair itu dia mengikuti wadah yang oke. Kemudian sifat benda padat. Boleh Kak Dino membacakan ke depan? Apa sih pengertian dari sifat padat itu? Zat padat terdiri dari partikel yang ketika pada bentuk dan volumenya pasti dan tidak berubah serta tidak mengikuti bentuk wadahnya. Oke, silakan duduk. Perlu cerita garis bawahi, zat padat itu terdiri dari partikel-partikel yang terikat erat, bentuk dan volumenya pasti dan tidak berubah serta mengikuti bentuk wadahnya. Ingat bahwa sifat padat itu dia apa tadi? Tidak mengikuti bentuk wadahnya, kemudian bentuk dan volumenya tidak berubah. Contohnya apa sih bentuk benda padat itu? Misalnya ini adalah pena. Apakah dengan ibu tekan seperti ini dia akan berubah? Tidak. Itu membuktikan bahwa volumenya tidak berubah. Kalau dia masukkan ke sini, apakah dia berubah menjadi cair? Tidak, kan? Dia tetap berbentuk seperti pena. Makanya disebutkan bahwa bentuknya tidak berubah. Kemudian sifat benda gas. Nah, sifat benda gas, partikel dalam gas berjauhan dan daya saling tariknya rendah. Daya tidak memiliki benda atau volume. Gas tidak memiliki bentuk atau volume yang pasti. Gas akan menyebar untuk mengisi wadahnya dan akan terus menyebar jika tidak ditutup atau disegel rapat. Nah, mengapa gas itu dikatakan tidak memiliki volume dan bentuk yang tidak pasti? Ada yang bisa beri contoh? Apa itu benda yang sifatnya seperti gas? Udara, oksigen, angin. Ya, kalian sering lihat itu balon, ya, balon itu kalau dia diisi, kalau dia bentuknya Pokemon, dia akan berbentuk seperti Pokemon. Kalau dia berbentuk bulat, Pokemon itu berbentuk bolanya berbentuk bola bulat, maka dia akan juga mengikuti seperti bola, yaitu bulat.
Jadi makanya dikatakan bahwa bentuk dan volumenya sifat gas itu tidak pasti. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah paham anak-anak Ibu? Sudah? Nah, sekarang Ibu yang tanya. Coba, ayo. Selain contoh yang Ibu sebutkan tadi, apa sih contoh dari sifat benda cair selain air? Minyak apa? Minyak goreng. Oke, kalau Nabila, kalau sifat benda padat kecuali yang Ibu sebutkan tadi, contohnya seperti apa? Cat warna. Ya. Oke, berarti anak-anak Ibu semuanya sudah paham. Oke, sekarang Ibu akan kasih tugas, ya. Kasih tugas. Itu dikoreksi coba. Oke, coba kalian sebutkan lebih banyak lagi contoh dari sifat benda padat, cair, dan gas. Ya, masing-masing satu boleh. Ya. Oke, sebelum mengerjakan tugas, Ibu mau cek konsentrasinya dulu. Boleh lepaskan dulu pensilnya. Lihat ke depan. Ingat, clue-nya adalah ini berapa? 2. Kalau ini berapa? 4. Ingat, ini kalau ini 4. Oke, Ibu mau cek konsentrasinya. Ini berapa? Kalau ini oke, ayo udah konsentrasi ya. Ini berapa? Kalau ini oke, semuanya anak Ibu sudah konsentrasi. Silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Sudah, Bos? Ini nggak bikin. Oke, kalau sudah silakan Nadila maju ke depan membacakan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Benda padat, meja, kursi, buku, pensil, gas, udara, oksigen, cair, minyak, es, air putih. Oke, air putih ya, berarti air. Tepuk tangan untuk Nadila. Silakan Pawas untuk maju ke depan. Benda padat, batu, pohon, kursi, Daripada ke ini. air, benda padat. Apa? Batu, pohon, kursi. Kemudian kalau cair, air, minyak. Oke, tepuk tangan untuk Pawas. Sekarang Ayu. Benda cair, minyak, air. Benda gas, udara, oksigen. Benda padat, batu, dan buku. Oke, berarti anak-anak Ibu semuanya sudah paham apa contoh dari benda padat, cair, dan gas. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini?
berarti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak ibu, kalau sudah paham dan waktunya sudah habis, silakan simpan alat tulisnya. Kalau udah waktunya pulang, kita pulang. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Langsung Pak ya, langsung doa ya. Pimpin doanya. Terima kasih anak-anak ibu. Ibu Mary, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Pareza, gimana tadi rasanya di supervisi saat lagi ngajar? Saya deg-degan tentunya Pak, nervous juga gitu kan, karena dilihat lah sama Bapak gitu. Oh iya, Bu. Gimana? Saya melihat dari awal hingga akhir, alhamdulillah ya. Itu dari segi metode saya lihat itu tersampaikan, ya kan. Kemudian dari segi penyampaian materi, Ibu Pareza sudah menyampaikan dengan baik, apalagi anak terlibat aktif di situ, ya kan. Kemudian juga dari segi media, itu media yang cukup bagus sehingga anak itu bisa berpartisipasi aktif juga. Kemudian tadi memang nampak di situ ada problem solving, ya kan, langkah-langkah ibu untuk memecahkan masalahnya. Nah kemudian ada ice breakingnya juga kan untuk menyegarkan kembali suasana supaya tadi anak itu kembali tetap fokus dalam pembelajaran. Paling sekedar untuk tambahan tadi untuk prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi kan karena kita sedang menuju era merdeka belajar itu sudah tampak. Palingan sekedar tambahan nanti variasi media ya, variasi media karena memang seperti kita ketahui bahwa anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kemudian tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Maka darinya kadang kita perlu pakai media bergambar, ada anak yang perlu media yang hanya mendengarkan seperti itu kan, dan ada juga anak yang sukanya kinestetik, gerak-gerak seperti itu. Kemudian juga terakhir untuk asesmen itu mungkin nanti juga kalau memang kita berdasarkan pembelajaran diferensiasi itu ada pembagiannya juga, ada asesmen untuk siswa yang berkemampuan kurang misalkan kalau dia kurang lancar membacanya nanti bisa kita kasih dia disuruh membuat media poster sederhana seperti itu kan. Kemudian anak yang tingkat sedang itu bisa membaca cerita kemudian dia lakukan refleksi seperti itu. Nah, mungkin ya untuk ke depan mungkin bisa kita lakukan sama-sama untuk pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, intinya tetap semangat mengajarnya dan kita terus mengupgrade kompetensi. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya, kesempatannya. Ya, semoga kita bisa terus semangat mengajar. Siap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.